Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan sudah ditutup. Pada penutupan Rakernas, 17 rekomendasi yang dihasilkan dari serangkaian diskusi dibacakan oleh Ketua DPP Puan Maharani. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Kurnia Amal. Amal, poin-poin apa saja yang menarik dari pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Silakan Amal. Ya, selamat petang Aditya dan juga Vita. Betul sekali, beberapa saat lalu memang Rakernas kelima PDI Perjuangan ini telah resmi ditutup oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Adapun fokus dari Rakernas kelima PDI Perjuangan ini adalah membahas sikap politik usai dari Pilpres 2024, kemudian juga dibahas tentang bagaimana program-program kerakyatan dan juga dalam agenda hari ini membahas terkait dengan persiapan Pilkada 2024. Lantas bagaimana, apa saja poin-poin yang diutarakan pada Rakernas kelima PDI Perjuangan hari ini? Kita akan sama-sama membahas. Di samping saya sudah ada politikus senior dari PDI Perjuangan, Bapak Andreas Hugo Barira. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak, mungkin bisa diceritakan bagaimana sikap PDIP usai dari Rakernas ini, Pak? Apa poin-poin menarik yang bisa disampaikan? Jadi Rakernas ini berlangsung sejak tanggal 24 Mei kemarin dan hari ini adalah penutup dan sebagaimana yang banyak ditunggu oleh masyarakat menyangkut sikap politik dari PDI Perjuangan. Dan karena ini Rakernas, maka banyak hal yang dibahas di dalam Rakernas ini gitu. Hal yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan perjalanan dari partai dan di dalam konstelasi politik nasional, pemilu kemarin, Pileg dan Pilpres. Kemudian juga ya evaluasi terhadap perjalanan demokrasi kita dan bagaimana ini positioning PDI Perjuangan ke depan. Nah, satu hal yang penting mungkin berkaitan dengan ke depan bahwa PDI Perjuangan melihat bahwa situasi politik di dalam negeri maupun konstelasi global yang kita tahu sekarang ya banyak konflik yang terjadi, situasi ekonomi, pertarungan kepentingan antara negara-negara besar. Kita lihat bagaimana antara Cina dan Amerika Serikat, dan ini tentu mempunyai dampak kepada situasi domestik kita. Dan potensi-potensi kerawanan terhadap situasi ini bisa berdampak pada situasi domestik. Oleh karena itu partai melihat bahwa penting partai mempunyai kepemimpinan yang teguh. Dan di dalam diskusi internal di komisi, terutama dengan pimpinan-pimpinan partai daerah, mereka menghendaki bahwa PDI Perjuangan, DPP melakukan kajian yang serius terhadap situasi ini, dan tadi kemarin diputuskan bahwa dari kajian yang serius tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Umum untuk melihat perkembangan ke depan, dan kemudian ya baru kemudian kita memutuskan sikap gitu, sikap politik partai. Dalam arti ya pertanyaan bahwa apakah ada di luar atau di dalam, bukan oposisi ya, kita bicara soal apakah di luar atau di dalam, itu di dalam perkembangan perjalanan politik ke depan nanti. Kenapa? Karena pemerintahan ke depan itu pun sampai sekarang kan belum terbentuk. Oleh karena itu PDI Perjuangan tentu memperhatikan dengan serius perkembangan perjalanan politik ini ke depan nanti. Pak, berbicara tentang Pilkada 2024, sebentar lagi bulan November akan digelar Pilkada 2024. Bagaimana soliditas dari PDI Perjuangan sendiri, Pak, untuk menyongsong Pilkada 2024 ini? Ya, yang pasti bahwa PDI Perjuangan sudah melakukan mengikuti tahapan-tahapan pemilu kada ini. Kita tahu bahwa pemilu kada sekarang ini akan berlangsung di 514 kabupaten kota dan di 37 provinsi. Dan proses penjaringan sudah dilakukan. Nah, daerah-daerah mengirimkan hasil proses penjaringan tersebut dan akan dilakukan proses penyaringan. Nah, di sini juga dibahas bagaimana pentahapan-pentahapan tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh ya kader-kader di daerah, terutama kader-kader struktural di dalam proses penjaringan dan persiapan menghadapi pilkada tersebut. Dan di sini juga kita melakukan pemetaan daerah-daerah mana yang kita bisa memberikan rekomendasi langsung, karena PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri dan kemudian mencari berkomunikasi dengan partai-partai yang lain untuk bisa mempunyai calon dan memenangkan
memenangkan pilkada di daerah, dan setelah itu ya ikuti dalam tahapan kampanye dan proses pemilu pada bulan November tahun 2024 ini. Jadi Rakernas ini penting karena ini juga membangun soliditas, juga memperhatikan berbagai macam situasi yang ada di masing-masing daerah. Karena pasti tiap daerah mempunyai konstelasi politik yang berbeda-beda gitu. Dan mereka memberikan laporan terhadap situasi yang di daerah. Karena kami tahu juga dan dari berbagai laporan PDI Perjuangan itu banyak menang di daerah, terutama di kabupaten, di provinsi juga kita banyak memenangkan pemilu legislatif. Nah sehingga dengan posisi seperti itu kita ingin juga menang di pilkada nanti. Pak, sedikit saja Pak, ini ada target khusus atau ada arahan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas ini Pak terkait Pilkada 2024? Ya, satu hal yang ya disampaikan berulang-ulang juga tadi oleh Ibu Ketua Umum, bahwa menghadapi situasi seperti ini tentu ya kader-kader di daerah jangan khawatir, jangan terbawa dalam ilusi kekhawatiran bahwa ya kita ya menghadapi situasi yang ya boleh dikatakan situasi yang banyak pertanyaan, banyak tanda tanya di situ. Oleh karena itu ya tentu di sini kader-kader partai dipesankan, dari sikap politik partai dipesankan untuk benar-benar mempersiapkan pilkada tersebut dengan baik dan mengawal proses tahapan-tahapan pilkada. Dan kemudian yang penting adalah tahapan pada hari-hari pencoblosan dan penghitungan suara nanti. Saya kira ini adalah tahapan-tahapan yang penting di dalam pilkada, dan dengan demikian ya kita yakin bahwa PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan tentu di banyak daerah tentu kita harus bekerja sama dengan partai-partai yang lain untuk kemudian memenangkan pilkada tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Andreas. Oke, baik. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan politikus senior PDI Perjuangan Pak Andreas Hugo. Tadi juga disampaikan poin-poin apa saja yang menjadi pembahasan dalam Rakernas ke-5 PDI Perjuangan ini. Sejumlah persiapan jelang Pilkada 2024 dan sikap politik juga telah dinyatakan pada Rakernas ke-5 di tempat saya mengabarkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Untuk sementara demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio. Baik, soliditas partai untuk pemenangan Pilkada 2024 menjadi diskursus pada Rakernas kali ini. Terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda langsung dari Ancol, Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku sudah deg-degan saat Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mulai membacakan rekomendasi Rakernas ke-5 PDI Perjuangan. Ia meminta para senior partai tidak cengeng dan meminta seluruh kader PDI Perjuangan menggaungkan kesabaran revolusioner. Sosial yang cengeng itu Ibu Tri Risma hari ini, ya kalau laporan nanti terus belum apa-apa udah mewek tuh apa mewek ya. Aku bilang ya udah deh nggak usah mewek lah, berjuang terus. Lalu Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, Pak Zuhairi Misrawi, mana ya? Beliau Dubes Tunisia rupanya kembali untuk hadir di sini. Lalu juga Pak Heri Ahmadi, itu Dubes kita di Jepang. Lalu Pak Hendrar Prihadi, itu Kepala LKPP. Dan para senior partai, kader partai. Tadi Mbak Puan, saya udah deg-degan aja. Mbak Puan tuh lebih cengeng dari saya. Jadi saya tadi ngelihat udah wah, saya udah gitu aja dalam batin. Tapi orang Pak Hasto sebelah saya juga langsung sentrup. Ini piye sih yang namanya penggede partai gitu, kok lama-lama jadi cengeng ya? Nggak perlu cengeng lah. Ya udah, kesabaran revolusioner.